semuanya. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Walaupun di tengah pandemi seperti ini kita tidak dapat berkumpul bersama-sama, tapi kita mau percaya bahwa apa yang sudah direncanakan sama Tuhan adalah rencana-rencana yang baik. Walaupun kita tidak dapat melihatnya, tapi kita mau percaya bahwa itu adalah rencana-rencananya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di
kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan di setiap hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memulai firman kami Tuhan. Kau berkati Tuhan yang membawakan firman Tuhan. Semoga apa yang dibawakan Tuhan dapat kami pahami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
bisa ibadah online ya. Untuk anak-anak genap, ini adalah ibadah online pertama kita sore ini. Ya, mari kita buka bersama di Matius 14. Yuk, diambil Alkitabnya dulu yuk. Yang belum ambil Alkitab, ambil Alkitabnya dulu ya. Matius 14. Ayat 15 sampai 21. Judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita mulai baca di ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Ayat yang 17, jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Kita baca di sini ceritanya tentang waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyingkir ya dari tempat di mana Tuhan Yesus menerima kabar bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh dan dikuburkan. Nah, kemudian murid-muridnya ini ikut berjalan bersama Yesus. Ternyata di tengah jalan mereka itu diikuti oleh banyak orang yang mereka di sana diceritakan bahwa mereka itu rindu, kepingin gitu loh dengarkan khotbahnya Tuhan Yesus. Ada beberapa juga malah yang di ayat yang ke-14 diterangkan di sana bahwa maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kita lihat di situ bahwa di ayat yang ke-15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Di masa-masa seperti ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda? Kita anak muda mungkin mikirnya kita nggak bisa apa-apa, kita ya bisanya cuma di rumah, kerja tugas sekolah, itu tanggung jawab kita. Juga selain itu apa? Mungkin rebahan, ya rebahan aja mungkin, ya atau nonton drama Korea. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda? Ya udah kita disuruh di rumah, ya di rumah aja. Tapi Cici mau ajak sore ini dari ayat ini kita mau belajar bahwa yang pertama, murid-murid Yesus tuh jawab gini sama Tuhan Yesus ya, "Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tapi Yesus nggak mau murid-muridnya kayak gitu. Yesus menyuruh kamu yang harus memberi mereka makan. Di ayat ini kita belajar bahwa ayo kita belajar peka. Ayo kita belajar peka dengan kebutuhan orang-orang di sekitar kita saat ini. Dimulai dari keluarga kita, dimulai juga mungkin dari sahabat-sahabat kita, teman-teman dekat kita. Kita belajar peka dengan kebutuhan mereka. Apa yang mereka butuhkan sih saat-saat seperti ini? Kita mulai cari tahu, kita mulai perhatikan sekeliling kita. Kita nggak hanya fokus dengan diri kita sendiri, lalu suruh mereka, ya sudah urusan mereka sendiri. Tapi enggak, kita mau belajar peduli dengan orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Dan sesuai dengan di ayat yang ke-16 bahwa kamu harus memberi mereka makan. Itu artinya sekeliling kita itu juga termasuk tanggung jawab kita, saudara. Keadaan sekeliling kita ini, orang tua kita, keluarga kita, kakak adik kita yang ada di rumah terutama, mungkin yang tinggal di panti asuhan juga, saudara-saudara yang ada di panti asuhan, itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita mau peduli, kita mau merasakan apa sih yang mereka butuhkan. Gak melulu kebutuhan itu bicara tentang materi, uang, makanan, gak melulu itu.
Ada banyak hal di dunia ini yang orang butuhkan ya saat ini, saat-saat seperti ini. Termasuk di dalamnya adalah perhatian dan kasih sayang kita. Perhatikan sekeliling kita, mereka tuh butuh apa ya saat ini ya. Coba mulai perhatikan, jangan cuma sekedar ya sudah aku selesai tugas sekolah ya udah di sini terus main seharian, main game online terus. Enggak, mari kita belajar. Ayo perhatikan. Nggak boleh cuek ya dengan sekeliling kita. Kemudian di ayat berikutnya, poin yang kedua yang Cici bagikan adalah di ayat 17 dan 18. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu ayat ke-18, Yesus berkata, bawalah kemari padaku. Ya seperti yang tadi Cici bilang, kita ini nggak punya apa-apa, Cek. Uang yang belum kerja, penghasilan juga nggak ada. Kita ini mau ngasih apa? Tapi belajar dari kita, setiap kita perhatikan sekeliling kita, kita mulai lakukan hal-hal kecil yang sifatnya membangun. Hal-hal kecil yang mungkin orang lain itu nggak peduli ya, tapi seperti misalnya seperti ini ya, hal praktis ya, jadi mau bagikan hari ini. Misalnya ya, kerjakan dengan kasih itu hal membangun di dalam keluarga. Contohnya orang tua baru pulang kerja, ini capek ya, kita nggak ngerti apa yang terjadi selama dalam dunia kerja mereka pulang kerja. Mari kita sambut dengan kasih. Siapkan minum mungkin, hal-hal yang belum pernah kita lakukan, atau ambilkan, siapkan baju perlengkapan sebelum mereka mandi dan sebagainya. Kadang-kadang hal-hal sederhana seperti itu mungkin awalnya mereka nggak terasa, tapi kalau kita tekun melakukannya, hal-hal kecil, 5 roti 2 ikan yang kita lakukan, motivasi kita sebenarnya saat itu, ya aku ini memperhatikan sekelilingku, tapi yang utama karena aku mengasihi Tuhan Yesus dan aku mengasihi keluargaku. Lakukan terus, tekun dan setialah dengan hal-hal kecil. Serahkan semua yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini jadi ingat lagu ini. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu, jadikan kami terang Tuhan di keluarga kami, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Ya, jadi di lagu ini mengatakan bahwa Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami gak punya apa-apa di masa muda kami. Yang kami punya, yang kami lakukan hari ini. Kami gak akan tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi pastikan hari ini, apa yang kita lakukan saat ini adalah hal-hal yang mendukung pembangunan kerajaan Allah di muka bumi ini. Yang mendukung supaya nama Tuhan dimuliakan di seluruh bumi ini. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, menjadi berkat dimanapun kita berada, menjadi berkat. Kalau sekarang pun kita masih bisa di rumah aja, jadilah berkat di rumah. Mulai dari rumah. Kita mulai dari hal terkecil dalam hidup kita. Perhatikan, kerjakan dengan penuh kasih. Juga untuk teman-teman, sahabat, mulai tanya lewat chatting, WA, tanya kabarnya, gimana kabarmu. Perhatian-perhatian kecil seperti itu bisa mulai kita lakukan untuk teman-teman kita, untuk sahabat-sahabat kita. Bagikan kasih, share ayat-ayat Alkitab, bukan sekedar share berita-berita terbaru corona, tapi kita mulai menyaring apa yang perlu kita sampaikan kepada teman kita, hal-hal yang membangun mereka tentunya. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah di ayat yang ke-19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak.
Poinnya adalah lalu memecah-mecahkan roti itu, Yesus memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jadi ketika kita memberikan apa yang kita miliki, hidup kita ini untuk Tuhan, sekecil apapun itu, Tuhan memberkati orang-orang di sekeliling kita pun itu melalui kita. Kenapa sih di ayat ini tidak disebutkan bahwa Tuhan Yesus langsung orang-orang banyak itu ngantri langsung dapat makanan itu dari Tuhan Yesus? Tapi enggak, Tuhan tetap mau pakai murid-muridnya. Tuhan pakai murid-muridnya untuk membagikan roti yang sudah dipecah-pecahkan oleh Tuhan Yesus itu, dipakai, hidup mereka dipakai untuk membagikan berkat bagi sekelilingnya. Paham ya? Jadi, ayo sama-sama di poin yang ketiga adalah kita belajar bertanggung jawab untuk setiap talenta yang kita miliki. Kita serahkan sama Tuhan. Juga kita kerjakan bagian kita yang terbaik. Percayalah ya, di ayat yang ke-20 disebutkan bahwa orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Saudara percaya 12 bakul penuh? Saya percaya murid-murid Tuhan Yesus jumlahnya 12. Dan gak kebetulan itu jumlahnya 12 bakul penuh. Saya percaya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang berhutang. Dia yang akan selalu memegang hidup kita. Apapun yang kita kerjakan saat ini, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti memberkati kita. Di masa yang akan datang mungkin kita nggak bisa lihat kayak lagi tadi lagu yang pertama katakan, walaupun tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap menghadap padamu. Kau ada untukku, tuntun langkahku. Seperti lagu tadi mengatakan seperti itu. Kita nggak bisa lihat mujizat yang mungkin akan Tuhan perbuat di masa yang akan datang. Tapi yang bisa kita lakukan, bagian kita saat ini menyerahkan 5 roti dan 2 ikan yang kita miliki ke dalam tangan Tuhan. Percaya Tuhan sanggup, pasti sanggup, dan Tuhan gak pernah berhutang kepada setiap umatnya. Amin. Kita akan satu dua lagu.
mulai dari keluarga kami, teman kami, sahabat kami Tuhan, bahkan sampai pada bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan sekecil apapun yang kami lakukan Tuhan saat ini ya Tuhan, Engkau melihatnya Tuhan. Kami lakukan dari hati kami yang tulus karena kami mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah online sore hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Genapers. Gimana kabarnya setelah sekian lama kita tidak pernah bertemu, kita tidak pernah berjumpa, akhirnya sekarang kita berjumpa di dalam dunia maya. Apakah Genapers semua sehat-sehat? Celidia dan Rani berharap kalian semua sehat-sehat di sana, jaga kesehatan. Sambil intermezzo seperti hal tadi, Celidia mau membahas 3 hal yang tadi Celinda sudah bahas. Ada yang masih ingat Genapers? Atau sudah lupa semua karena melihat wajah kami berdua? Tidak ya. Jadi ada 3 poin yang tadi Celinda bagikan kepada Genapers yang sudah diulas secara luar biasa oleh Celinda untuk kebutuhan spiritual kita. Yang pertama adalah apa, Rani? Belajar peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar. Dan yang kedua adalah lakukan hal-hal kecil yang produktif dan membangun, seperti 5 roti dan 2 ikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawablah atas talenta yang sudah Genapers terima dari Tuhan untuk bisa Genapers berikan dan salurkan kepada menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekeliling Genapers. Jadi ada 3, yang pertama adalah belajar peka, yang kedua adalah lakukan hal-hal yang kecil, dan yang ketiga adalah bertanggung jawab atas Talenta yang sudah kita punya. Siap. Jadi sekarang kita mau ngapain, Rani? Di sini Kita akan mengumumkan satu pengumuman untuk genap minggu depan. Jadi apa, Cek? Jadi ibadah genap minggu depan kita tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang hari ini kita lakukan. Ibadah genap minggu depan akan kita kemas dalam bentuk yang lebih menarik, dalam bentuk yang jauh lebih kreatif sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu kita akan mengadakan acara virtual talk show. Wow, virtual talk show. Apa tuh virtual talk show? Virtual talk show kita akan mengundang seorang narasumber muda yang kece banget, yang keren, berpotensi, seorang kakak muda yang memiliki bakat dan bidang dia sedang kuliah di dunia perfilman, dan dia akan membagikan ilmu yang dia miliki kepada adik-adik untuk membahas kisi-kisi dan tips dan trik membuat konten YouTube yang menarik. Jadi karena sekarang kan kita lagi masa pandemi corona, di mana sekarang kita lagi hashtag di rumah aja, dan kalian diberikan kesempatan untuk bisa melakukan hal kecil yang produktif dan membangun. Kalian bisa menggunakan kemampuan kalian untuk belajar pada si kakak yang berpotensi ini, untuk belajar bagaimana caranya membuat konten YouTube yang menarik. Jadi kalian bisa belajar bagaimana cara membuat konten YouTube yang menarik, yang kualitasnya oke, tapi dengan budget yang minimalis sesuai dengan kantong para anak sekolahan, kayak gitu, Ran. Tertarik nggak, Ran? Aku tertarik banget. Terus gimana caranya, Ran? Yang belum follow IG-nya Genap GBI, follow di sini ya. Ada di @genapgbi. Jadi Genap punya Instagram, bagi yang belum tahu bisa follow di @genapgbi, semuanya huruf kecil. Acaranya akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei, jam berapa, Ran? Jam 5 sore. Jam 5 sore. Jangan terlambat ya, mumpung ada kakak-kakak muda yang bermurah hati untuk membagikan ilmu pada kalian. Jadi kalian boleh dengarkan, kalian boleh tanya-tanya juga nanti gimana tips and triknya. Jadi nanti kalian bisa tanya di sana. Juga kami sudah sediakan persiapkan seorang moderator untuk membantu kalian nanti. Oke? Oke. Jadi sampai di sini dulu pengumuman dan informasi minggu ini. Sampai jumpa lagi dan God bless you.